Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Ngawali hari Sabtu dengan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita tidak meninggalkan masjid Pangeran Diponegoro ini sampai insya Allah nanti isya berjamaah di sini. Hadirin rahimakumullah, pada minggu kemarin Allah memperkenalkan dirinya dengan ayat kursi, ya. Memberitahu kepada kita bahwa Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah, tidak ada yang harus ditaati, illa huwa, kecuali Allah. Allah lah ya Hayyu, yang hidup, maha hidup dengan kehidupan yang mutlak, tidak dihidupkan, sehingga berbeda kehidupan makhluk dengan kehidupan Allah. Kehidupan yang mutlak, yang punya irodah, sekaligus punya kuasa untuk melaksanakan setiap irodahnya. Yang punya pengetahuan, baik pengetahuan sesuatu yang sudah lampau walaupun jauh sekian ribu tahun, ataupun pengetahuan di waktu yang akan datang. Al-Hayyu ya Qayyum, la tahudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mendapatkan atau tidak mempunyai sifat kantuk dan juga tidak tidur. Karena ngantuk dan tidur sesuatu yang lemah. Dari Al-Hayyu hidup, Al-Qayyum itu mengatur, mengurusi semuanya. Tatkala mengurusi makhluk, Allah punya rasa ngantuk atau bahkan tidur, maka Qayyumnya tidak sempurna. Tatkala kita mengerjakan suatu pekerjaan kemudian pas ngantuk, pasti apa yang kita kerjakan tidak akan sempurna. Bahkan tidak nutup kemungkinan apa yang kita kerjakan jadi salah-salah terus. Allah lah yang hidup, Allah lah yang ngurus semuanya masalah dan tidak dikenakan atau tidak mempunyai sifat ngantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit dan ada yang di bumi itu semuanya milik Allah. Bukan hanya langit dan buminya. Lahu ma fis sama. Walaupun biasanya ma itu mewakili barang bukan manusia. Manusia bisa pakai man. Tapi karena makhluk Allah kebanyakan itu
di luar manusia, maka ma mewakili manusia. Apapun yang ada di langit, di bumi itu milik Allah, termasuk diri kita. Apapun yang ada dalam kita, ini semua milik Allah. Jangankan harta kita, jangankan aset kita, milik kita sendiri milik Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Dan siapa ya yang memberi syafaat? Tidak ada yang memberi syafaat kalau tuh dia kasih hak memberi syafaat, itu pun terjadi karena izin Allah. Tanpa izin Allah, syafaat itu tidak akan sampai. Syafaat artinya menggenapkan amal kita besok di akhirat. Ya'lamu ma baina aidihim, dia mengetahui, dia punya ilmu, mengetahui apa yang ada di tangan kita, yang ada sekarang ini, yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfihim, dan apa yang ada di belakang kita, jauh ribuan tahun sebelum kita, Allah mengetahui. Bahkan jangankan ribuan tahun sebelum kita, sebelum alam ini ada, Allah sudah tahu. Bahkan kita ini sudah Allah ketahui bahwa malam Sabtu ini kita berada di masjid. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita mengetahui sesuatu bukan karena kita punya pengetahuan mutlak, tetapi karena Allah lah yang memberi tahu kita. Semua ilmu yang kita miliki itu semua karena pemberian Allah. Jadi apapun yang kita ketahui, baik itu masalah-masalah diri kita, masalah apapun, karena Allah berikan ilmunya. Dan berapapun ilmu yang kita miliki, qalilan, itu sedikit. Wasi'a kursius samawati wal ardo, dan kekuasaan Allah meliputi kursinya. Kursihus sama, kursinya Allah, as-samawati wal ardo, dan langit dan bumi, semuanya kekuasaan Allah. Di sebuah hadis disebutkan besarnya kursi itu, kalau kita melemparkan giwang yang biasa dipakai di telinga wanita, kita lemparkan di tengah-tengah padang pasir, maka giwang yang kita lemparkan itu diibaratkan bumi dan langit, sedangkan padang pasir yang tidak berujung pangkal itu adalah kursi. Itulah kekuasaan Allah. Jadi langit bumi yang menurut kita ini sudah luar biasa besarnya, tidak ada artinya dibanding dengan besarnya kursi Allah. Seperti giwang yang kita lemparkan di tengah padang pasir, giwang yang kita ambil dari anting seorang wanita itu adalah bumi langit. Pada langit 7 kan. Sedangkan padang pasir itu adalah kursi Allah. Kita akan mengatakan 1 banding berapa antara giwang dengan padang pasir. Kekuasaan Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Diri kita di tengah-tengah itu, jangankan dibandingkan dengan Allah, dengan ciptaan Allah sendiri kita tidak punya arti apa-apa. Kursius samawati wal ardo,
Banyak pendapat mengenai kursi sama, tapi karena ini masalah gaib dan tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa kita membayangkan kursi Allah seperti membayangkan kursi kita, kursi manusia, termasuk seperti kursi seorang raja. Kursi Allah seperti kursi Allah. Selama Allah tidak menjelaskan, maka kita tidak akan mampu menjelaskannya. Apabila akal kita mencoba-coba menjelaskan kursi Allah dengan rasio kemampuan berpikir akal kita, dijamin sesat. Bagaimana bisa menjelaskan kursi Allah kalau besarnya kursi Allah itu seperti giwang yang kita lemparkan di tengah padang pasir, sementara langit bumi adalah giwangnya, padang pasir adalah kursinya. Kita mau bicara apa? Kursi Allah. Maka suatu hal yang gaib baru kita ketahui kalau yang maha tahu dalam ini Allah memberitahu kepada kita. Akal kita tidak akan cukup dan tidak akan mampu untuk bisa menggali kursi Allah seperti apa. Kita hanya mengatakan kursi Allah itu seperti apa? Seperti kursi Allah. Jangan disepertikan kepada kursi makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupainya. Tatkala kita menganalogkan dengan makhluk, pasti analogi kita itu salah dan pasti sesat. Wala yaudhu hifdzuhuma. Tadi sebutkan Allah itu ya Hayyu, Allah itu ya Qayyum. Allah hidup dan Qayyum memelihara alam ini. Dan disebutkan wala yaudzuhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara langit bumi ini. Tidak ada masalah yang terjadi di langit dan bumi di luar kepengurusan Allah, di luar pengetahuan Allah. Daun kecil seperti daun melanding kalau bahasa Jawanya, atau daun pete Cina ya, yang jatuh malam hari, itu juga dalam pengetahuan Allah. Dan jadi Allah ngurusi alam ini tidak tidak memiliki rasa berat, tidak berat sama sekali Allah. Kita bayangkan tatkala kita mengurusi pekerjaan kita sehari-hari, kadang-kadang kita merasa capek, merasa berat. Itu pun tidak semua pekerjaan bisa kita urusi walau tiap hari. Perfectnya pekerjaan kita, sesempurna pekerjaan kita, pasti aja ada yang kelewat. Apa yang Allah urusi tidak ada yang kelewat, walaupun masalah daun kecil yang jatuh di malam hari. Maka prinsipnya wahuwal aliyyul azim, Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha agung. Jadi tidak bisa dibayangkan Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung. Nah, posisi kita sebagai hamba, eksistensi kita sebagai hamba ini tidak bisa dirubah. Mau manusia itu mengakui dirinya sebagai hamba atau tidak mengakui sebagai hamba, tetap saja status kita adalah hamba Allah. Jadi seperti dibalik juga, mau mengakui atau tidak bahwa Allah lah yang ngurusi alam ini, tetap Allah lah yang ngurusi alam ini. Nah, tidak dipengaruhi. Jadi status kita sebagai hamba dan status Allah sebagai Rob, sebagai ilah kita, tidak dipengaruhi oleh statement manusia. Jadi umpamanya
semua manusia tidak ada yang mengakui dirinya adalah hamba Allah. Tetap aja manusia itu hamba Allah. Semua manusia tidak ada yang mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah pemilik, Allah lah yang ngurusi kita semua. Tetap Allah seperti itu. Nah, tidak dibuat statement. Apalagi dengan Allah, makhluk yang kita sebut misalkan ini dinding. Nah, dinding ini orang mengatakan ini merah, tidak akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, sehingga kekuasaan Allah tidak akan berkurang tatkala semua manusia tidak ada yang mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Semua kafir, semua tidak ngakui Allah itu pencipta alam ini. Tetap aja Allah itu pencipta alam ini. Jadi tidak diperlukan itu statement manusia. Sehingga keimanan kita bukan memperkuat kedudukan Allah. Jadi kalau manusia punya kekuasaan, nah, komitmen orang itu memperkuat kedudukan kekuasaan orang tersebut. Tapi kedudukan Allah tidak dipengaruhi oleh pengakuan, tidak dipengaruhi oleh statement seseorang. Mau seperti apapun statement atau bahkan ngakui atau tidak ngakui, tetap Allah lah penguasa mutlak absolut. Jadi tetap seperti hanya kita ngakui atau kita bahwa kita ini hamba Allah, tetap aja hamba Allah. Hari yang saya hormati, inilah pemahaman yang harus kita yakini dalam diri kita, bahwa Allah itu Rabb kita dan kita ini hamba Allah. Allah itu ghaniyu, Allah itu cukup, Allah itu kaya. Wa nahnul fuqara, dan kita ini fakir. Kita tahu karena Allah beritahu. Kita punya karena Allah beri. Kalau toh kita punya kekuasaan, karena Allah beri kekuasaan itu. Qulillahummal malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Allah lah yang memberikan kekuasaan dan Allah sendiri yang akan menyabut kekuasaan. Tapi kekuasaan Allah mutlak tidak diberikan oleh siapapun sehingga tidak dipengaruhi oleh makhluknya. Nah, hari yang saya hormati, kedhaifan kelemahan kita bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita lah yang membutuhkan Allah. Nah, ya Allah, antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Allah diminta tidak diminta, tetap Allah sebagai Rabbun, sebagai pengatur. Nah, jadi ini pengakuan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah menjadi salah satu hal yang mesti kita miliki. Statementnya sering saya kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Mungkin kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita merasa hebat, kita merasa punya punya kekuasaan sehingga berbuat kezaliman. Ini perasaan yang kadang-kadang muncul karena terbawa oleh setan. Nah, oleh karena itu, hadirin Allah, sebagai pengakuan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah beri, tidak punya daya kekuatan kecuali Allah beri,
Maka salah satu pengakuan ini, setiap ngawali apapun, ngawali pekerjaan apapun, kita dianjurkan membaca basmalah. Jadi baca basmalah di awal pekerjaan itu pengakuan kita bahwa saya membutuhkan pertolongan Allah dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Maka mana ba yang ada dalam bismillah yang kita baca tidak tahu berapa kali dalam sehari semalam mengandung makna bismillah ini, ya Allah, saya awali pekerjaan ini dengan mohon pertolonganmu ya Allah. Nah, jadi bismillah memposisikan diri kita itu lemah. Maka ba di sana, ba di dalam bismillah menunjukkan pertolongan. Jadi bismillah, jadi tatkala kita makan, tatkala minum, tatkala kita mengerjakan sesuatu, berarti ya Allah, dengan pertolonganmu saya awali pekerjaan ini. Nah, apapun pekerjaannya, mengawali suatu pekerjaan ini adab kita, bahwa kita ini tanpa diberi pertolongan oleh Allah tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ini bismillah. Jadi kata ba di sana di dalam bismillah nih, ini salah satu maknanya diantaranya pertolongan, dengan pertolonganmu ya Allah. Nah, jadi kemudian kita panggil dengan asma Allah, bismillah gitu. Kemudian yang disebut di sana adalah dua makna, ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, seringkali kita mengucapkan bismillah sambil hati kita tidak merasa orang yang butuh pertolongan Allah, karena sudah biasa bismillahirrahmanirrahim gitu. Padahal mestinya diikutilah hati kita, saya ini butuh ya Allah. Jadi kalau orang mengatakan saya kan sudah pinter, sudah biasa mengerjakan sesuatu, untuk apa minta pertolongan Allah, toh bisa. Rasulullah dalam hadisnya, mintalah, berdoalah walaupun masalah tali sandal. Ini sampai tali sandal, berarti kan tali sandal itu kalau kita pakai sandal, pakai sepatu, kemudian ada talinya, bukan pekerjaan susah kan. Pekerjaan rutin karena memang sepatu atau sandalnya pakai tali, setiap hari dikerjakan, berdoa sama Allah, minta pertolongan. Jadi walaupun masalah tali sepatu, tali sandal, mintalah, berdoalah sama Allah. Makanya ngawali sesuatu, setiap pekerjaan awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan merasa bisa, karena memang kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, berapa ribu kali kita membaca bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam. Kalau kita ikuti dengan hati, maka setiap hari kita pelihara hati kita, memposisikan diri kita di depan Allah sebagai seorang hamba yang lemah, yang perlu bantuan dan pertolongan Allah. Nah, ini makna bismillah. Jadi Allah yang digambarkan di dalam ayat kursi itu adalah pencipta, pengatur, pemilik, kemudian yang ngurusi alam ini, yang punya kursi, yang luasnya kursi itu seperti giwang kita lemparkan di tengah-tengah padang pasir. Giwangnya itu adalah langit dan buminya,
kursi Allah itu padang pasir yang tidak berujung, kemudian Allah ngurusi bumi dan langit ini tanpa susah, tidak berat sama sekali. Allah lah yang maha tinggi dan agung. Kita dibanding dengan kekuasaan Allah dengan makhluk yang di luar kita, debu terlalu besar, gak kelihatan, kecil di hadapan Allah. Kita ini kecil, sehingga bukan berlebihan kalau kita mengatakan saya ini lemah ya Allah, nggak bisa apa-apa. Maka la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kuasa. Wajar kalau melakukan apapun kita mohon pertolongan Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut nama Rahman Rahim. Kenapa? Karena kita mohon pertolongan. Kalau Allah tidak memberikan kasih sayangnya, welas asihnya pada kita, kita nggak dapat apa-apa. Ada Ar-Rahman, ada Rahim. Rahman itu berarti sifat kasih yang bersifat umum, semua makhluk dapat, jangankan manusia, hewan pun bisa. Hewan bisa makan, hewan bisa tidur, burung bisa terbangan, itu karena rahman Allah. Jadi tidak usah dibahas kenapa ya orang-orang kafir itu yang tidak iman kepada Allah kok mendapat rezeki yang banyak. Rahman Allah sebarkan, siapapun dapat, jangankan manusia, burung pun dapat. Tapi rohimnya Allah itu kasih sayang bersifat khusus, hanya orang yang berimanlah yang mendapatkan kasih sayang yang disebut dengan rahim. Nah, jadi inilah Rahman Rahim, kita menggunakan nama Allah. Allah punya nama 99 disebut Asmaul Husna. Berdoalah dengan menggunakan nama Allah. Nah, ini beri contoh. Kita berdoa mohon perlindungan dengan menggunakan dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sendiri itu nama Allah, nama Tuhan. Ini jadi Rahman nama Allah, Rahim nama Allah. Jadi sesuai dengan Quran bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim, berdoa minta pertolongan Allah menggunakan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus biasakan sebagai adab kita bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini tidak kuasa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Kalau toh kita milik ini punya karena Allah berikan. Kalau toh kita ngerti sedikit ilmu, itu pun karena Allah berikan ilmu. Maka sifat takabur ini harus kita hilangkan. Karena bukan pada tempatnya kalau kita menyombongkan diri. Bayangkan kekuasaan Allah, kursi Allah dengan langit bumi aja sudah semikian besar, belum lagi ada satu yaitu arsy. Nah, yang lebih luas lagi dari kursi Allah. Nah, jadi kita ini kecil. Makanya di sebuah hari disebutkan tidak mungkin bisa masuk surga seseorang kalau dalam hatinya ada penyakit takabur, penyakit sombong. Nah, bukan pada tempatnya. Nah, sombong itu selendang Allah, takabur itu pakaian Allah. Hanya Allah lah yang berhak memakainya sesuai dengan kebesaran Allah sendiri. Nah, jadi ini kita minta terus setiap hari
berapa kali kita mau ke masjid bismillahirrahmanirrahim, mau sholat bismillahirrahmanirrahim, semuanya, mau wudu bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Pun ada makna lain kata ba ini di dalam bismillah bisa diartikan bismillah berarti dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah berarti apa? Dengan syariat Allah saya kerjakan ini. Jadi kalau kita minta pertolongan Allah, pekerjaan ini jangan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, minta pertolongan Allah kan tidak mungkin. Berarti kalau sudah pakai bismillah, pastikan pekerjaan ini sesuai dengan aturan Allah. Maka jadi salah orang yang di pasar menimbang beras, timbangannya dikurangi, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, padahal mengurangi timbangan. Jadi tidak pas. Karena dengan pertolongan Allah, dengan syariat Allah saya lakukan ini. Oleh karena itu hadirin Allah, sebagai pengakuan tatkala selesai mengerjakan sesuatu, berhasil, makan ya berhasil, belajar berhasil, pokoknya sukses mengerjakan sesuatu, awalnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mohon pertolongan Allah. Berarti kesuksesan itu bukan karena diri kita. Keberhasilan yang kita peroleh bukan kehebatan diri kita, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Apapun bentuk khususnya. Jadi kita memulainya pakai bismillahirrahmanirrahim, Allah ngasih pertolongan, selesailah pekerjaan kita. Maka tatkala selesai pekerjaan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya ilmunya, tidak, mutlak kasih sayang Allah. Maka setelah selesai mengerjakan yang kita kerjakan, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kata al di sini mengarti semuanya, kulluhum, semua puji itu milik Allah. Kita makan, selesai makan, bisa makan karena Allah welas asih. Kan makanan punya, bisa aja kita nggak bisa makan karena sariawan misalkan. Nah, ini misalkan bisa tidak makan, bisa, tapi kita bisa menikmati makanan masakan, kemudian makanan itu menjadi penyebab Allah berikan sehat kepada diri kita, maka kesuksesan makan itu kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi waktu melaksanakan pekerjaan kita mohon pertolongan Allah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita ini dhaif, kita ini lemah, perlu pertolongan Allah yang maha kuasa. Pekerjaan kita lakukan, selesai. Begitu sudah selesai, harus nyambung dengan yang pertama. Waktu mulainya dengan pertolongan Allah, selesai, kembalikan. Ya Allah, saya kembalikan kesuksesan ini padamu ya Allah. Karena hanya dengan pertolonganmu pekerjaan ini selesai. Maka akhir dari sebuah pekerjaan kita dianjurkan juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu akhlak kita sehari-hari. Nah, ini dipelihara sebagai pengakuan kita. Qarun, ini sebagai contoh ya, Qarun merasa kaya dia. Qarun ya, merasa kaya. Jadi tatkala dia sudah kaya raya,
Terus dia mengakui bahwa kekayaan ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya, karena ilmunya. Mari kita baca di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qala, Qarun berkata, innama, kata innama itu menunjukkan sesungguhnya hanya, utituhu, apa yang aku dapatkan ini, harta ini, ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Itu Qarun. Jadi tatkala sudah kaya dia merasa akulah penyebab keberhasilan ini karena aku yang punya ilmu. Jadi ini ucapan Qarun yang Allah beritahukan kepada kita lewat surat Al-Qasas surat 28 ayat 78. Lalu berkatalah Qarun, innama, sesungguhnya apa yang saya dapatkan ini, yang diberikan pada saya ini, harta ini, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, tidak dikembalikan kepada Allah, tapi dia merasa akulah hebat. Maka Qarun berakhir dengan sangat mengenaskan sekali. Nah, ini jangan sampai kita ngikut-ngikut Qarun. Setelah berhasil kuliah, lulus jadi sarjana, setelah sukses mengatakan wah aku ini karena pintar dan sebagainya, ini berarti ikut akhlak Qarun. Nah, jadi setelah mengenal Allah, kita memang lemah, butuh pertolongan Allah dalam sebuah pekerjaan, maka setiap pekerjaan kita awali dengan basmalah. Setelah selesai pekerjaan itu berhasil karena pertolongan Allah, kita kembalikan sama Allah dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini dzikir basmalah sama hamdalah ini kita pelihara setiap hari supaya iman kita tetap bahwa kita ini hanyalah hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah memberikan pertolongan. Mudah-mudahan dengan kajian ini jadi lambaran, jadi tawasul, jadi wasilah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah pada kita sehingga kita istiqomah ala din, ala ta'ah, ala jihad, dan nanti pada saatnya ajal bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah, masuk jannatul firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.